panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Urapi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa
Ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan pujian yang manis dari keluarga Gembala Sidang kita, Pendeta Yosua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan jemaat sekalian, puji Tuhan malam ini kita sama-sama memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang mengasihi kita secara sempurna. Ia tidak hanya mati di kayu salib menebus dosa saya dan saudara. Ia juga Allah yang bangkit, menyatakan Allah yang hidup. Dan ia juga naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Gembala Sidang kita. Selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita kembali bertemu. Dan pada malam hari ini adalah ibadah spesial buat kita. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, ini adalah ibadah yang istimewa buat gereja kita. Walaupun masih tetap kita laksanakan secara online, tapi saya percaya bahwa sukacita kita tidak berkurang di hadapan Tuhan. Mari jemaat kasih Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita, kondisi kita di rumah, duduk kita bersama dengan keluarga, siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan segera memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat kasih Tuhan. Roh Kudus diutus untuk kita semua, untuk menolong setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ubah hati kami, jamah hidup kami. Holy Spirit God. For I
segenap jemaat, di segala abad dan segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, selama masih siang akan datang malam, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Ini ucapan Tuhan Yesus untuk kita, mendorong kita untuk bekerja dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan, bekerjalah selama siang, berarti ada saatnya di mana kondisi kita tidak bisa dapat melayani Tuhan. Mungkin kita dalam keadaan kelemahan tubuh, mungkin sakit, kita tidak tahu. Maka saat itu, ketika kita ada kesempatan untuk melayani Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan sukacita. Ku bersukacita kerja baginya. Kita akan pujian ini bersama-sama. KPPK 354. Ku bersukacita kerja baginya. Dan kita kerja baginya. Sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya. Kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita. Ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya. Sungguh bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya. Kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita. Ku bekerja baginya. Info. Ku bersukacita kerja baginya. Sungguh bersukacita. Bersukacita kerja baginya. Sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya. Ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya. Kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita. Ku bekerja baginya. Kita akan memasuki bacaan pertanggapan. Bacaan pertanggapan diambil dari nomor 52, Setia Melayani Tuhan, halaman 739. Kita akan membacakan secara bertanggapan. Setia melayani Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dan Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi sesuatu padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa ternyata dapat dipercayai. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku akan menguji keikhlasan hatimu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang membiarkan kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan malam ini akan dibawakan oleh Pendeta Yosua. Kita akan angkat pujian, Yesus Tuhan ditinggikan.
Mari terima kasih Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami serahkan waktu kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, lawatlah kami, jamah kami melalui firman-Mu, dan ingatkan kepada kami betapa Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jadi Tuhan, malam hari ini terima kasih Tuhan, ini bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kita sudah memperingati minggu-minggu masa sengsara, Jumat Agung Paskah, sampai penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan saat ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus menepati janjinya sesuai dengan yang Dia katakan, bahwa Dia akan kembali ke tempat di mana Dia datang. Nah, terima kasih Tuhan, ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Ya, ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, di mana kita menerima setiap janji penyertaan daripada Tuhan. Bahwa setiap hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah perkataan yang sempurna, perkataan yang meneguhkan, dan perkataan yang membangkitkan iman dan pengharapan. Saat ini kita diingatkan dalam firman kita bahwa Tuhan Yesus mengatakan satu hal kepada kita, bahwa Dia menyertai kita sepanjang masa. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita buka lagi satu bagian, itu dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, bagian B. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Perkataan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya menjelang Tuhan Yesus naik dan terangkat ke surga, dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah kalimat peneguhan yang luar biasa. Ini adalah satu kalimat yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu hadir. Dimanapun kita berada, Dia selalu ada. Kalau itu dikatakan Dia adalah Yehovah Shammah, Tuhan yang maha hadir. Kita manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Jam demikian kita ada di rumah, tapi di jam yang sama kita tidak ada di kantor kita tidak ada di tempat usaha kita tidak ada di tempat yang lain, karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi Tuhan kita dikatakan adalah Jehovah Shammah, Tuhan yang maha hadir, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, Dia selalu hadir dan menyatakan penyertaannya atas kita. Terima kasih Tuhan, tidak ada pemimpin agama di dunia ini yang memberikan jaminan penyertaan kepada umatnya seperti Kristus. Ayat ini adalah penegasan dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah satu kalimat yang meneguhkan buat kita. Janji Tuhan menyertai umatnya, menyertai saudara dan saya itu tidak pernah diingkari. Tidak pernah diingkari. Walaupun hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan ya yang tercengang, kenapa Tuhan izinkan banyak orang Kristen yang terpapar dengan virus COVID-19. Ya, semalam saya dengan beberapa orang rekan alumni baru pertemuan secara online. Ya, rekan-rekan di Salatiga sharingkan satu hal, bahwa di Salatiga ini sedang di puncak pandemi. Ya, dan yang mirisnya itu adalah banyak terjadi di kalangan orang Kristen. Ya, rupanya disinyalir ada beberapa gereja yang mereka tidak patuh kepada pemerintah. Mereka masih diam-diam mengadakan pertemuan ibadah. Ya, walaupun cuma hadir beberapa orang, tapi mereka rutin bertemu di dalam gedung gereja. Sehingga dikatakan mereka lah yang terpapar dengan virus COVID-19,
Sehingga dikatakan hari-hari ini orang-orang Kristen Salatiga sedang menjadi sorotan. Karena mereka adalah pembawa wabah. Mereka lah yang tidak patuh, mereka lah yang tidak taat. Sehingga orang-orang bertanya, kalau Tuhan menyertai kita, kenapa Tuhan izinkan pandemi ini tidak berlalu dari negara kita? Justru banyak menyerang kepada orang-orang Kristen. Semua karena orang Kristen tidak taat. Semua karena orang Kristen tidak patuh. Ya, mencoba untuk bertaruh secara iman kepada Allah. Aku diberkati oleh Tuhan, aku disertai oleh Tuhan, maka aku kembali dengan sakit penyakit. Itu namanya mencobai Tuhan. Itu namanya mencobai Tuhan, dan itu tidak disuka oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa sempat menolak. Karena Musa merasa dia tidak sanggup dan dia tidak cakap berbicara. Tapi Tuhan menguatkan Musa. Tuhan berkata, pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Artinya bahwa Allah sendiri menjadi penuntun, menjadi pendamping bagi seorang Musa untuk berkata-kata apa yang harus diucapkan. Itu yang diarahkan oleh Allah kepada Musa. Perhatikan, ketika bangsa Israel menempuh perjalanan di padang gurun, Allah menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umat Israel itu melalui tiang awan dan tiang api yang tidak bergeser. Sepanjang perjalanan bangsa Israel di padang gurun, tiang awan dan tiang api ada bersama-sama dengan mereka. Itu membuktikan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ketakutan yang luar biasa karena mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Ya, sedangkan di hadapan mereka laut Teberau atau laut Merah, dan di belakang sana pasukan Firaun sudah dengan senjata lengkap, dengan begitu bersemangat mengejar mereka untuk menangkap mereka kembali. Tuhan ada di sana. Tuhan berkata kepada Musa, jangan takut, berdirilah tegak, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kita bisa lihat itu dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13. Peneguhan yang Allah berikan kepada Musa dan kepada orang-orang Israel. Terima kasih Tuhan, bukankah cukup fakta-fakta dalam Alkitab untuk mengingatkan kepada kita bahwa sampai kesudahan zaman, sepanjang masa kehidupan kita, janji Tuhan tidak pernah berubah. Seperti yang Dia katakan kepada umatnya ribuan tahun yang lalu, perkataannya tidak berubah hari ini. Dia akan tetap menyertai umatnya melalui Roh-Nya yang kudus yang dicurahkan kepada kita. Tidak perlu takut, tidak perlu gelisah menghadapi apapun. Yesaya 41 ayat ke-10 berkata, aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan, janji firman Tuhan ya dan amin buat kita. Mengingatkan kepada kita bahwa orang percaya itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena itu tetaplah kuat dalam segala kondisi kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sepanjang masa, tidak pernah berubah. Allah kita dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Apa yang dikatakan kepada kita selalu adalah ya dan amin. Dan pasti apa yang akan Dia katakan itu akan diwujudkan dalam kehidupan saudara dan saya. Yakinlah, percayalah, kasih setia Tuhan cukup buat kita. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kepada kami betapa Tuhan kasih-Mu begitu sempurna untuk kami. Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kehidupan kami. Ketika Engkau bangkit, Engkau naik ke surga, Engkau mengatakan kepada kami bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan, Engkau memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan.
Dan biar Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kami menghadapi banyak tantangan zaman yang terus menerus Tuhan mencoba menggerus iman kami. Yakinkan dan ingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Bapa kami yang sempurna. Terima kasih Bapa, meterangkanlah firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita responi firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu pujian. Kita mau katakan, kami datang penuhi panggilan. Datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Sekali lagi, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Urapi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, jika Engkau sudah berjanji akan menyertai kehidupan kami, apapun kondisi yang kami hadapi, yang kami lalui, ternyata Engkau adalah Yehova Syamah, Allah yang maha hadir. Jika Engkau Allah yang maha hadir,
Mengapa kami harus takut? Mengapa kami harus khawatir? Mengapa kami merasa seorang diri? Mengapa kami merasa terasing dan merasa tidak dipedulikan? Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir. Jika Engkau Allah yang maha hadir, cukuplah buat kami untuk percaya bahwa Engkau memahami dan mengetahui segala kondisi dan segala keadaan hidup kami. Apa yang kami gumuli, apa yang kami hadapi, apa yang sedang kami perjuangkan, kami tahu semuanya ada dalam hati dan rancangan Tuhan. Karena itu Bapa, kami hanya bisa bersyukur atas segala perbuatan tangan-Mu atas kehidupan kami. Kami terus memberkati bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, memberkati para pemimpin bangsa, khususnya Tuhan berkaitan dengan penanganan wabah COVID-19 yang masih belum tuntas sampai hari ini. Ya Tuhan, ada banyak orang-orang yang sudah mulai lemah. Orang-orang yang tadinya begitu optimis bahwa semuanya akan berlalu, sekarang Tuhan sampai berkata Indonesia terserah. Karena Tuhan, ternyata banyak orang yang tidak peka secara sosial untuk turut mengambil bagian dalam tanggung jawab sosial, untuk memahami bahwa kami semua punya tanggung jawab untuk menghentikan penyebaran wabah COVID dengan mendisiplinkan diri kami untuk taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh pemerintah kami. Ampuni kami jika seringkali kami banyak melanggar Tuhan. Ampuni jika kami seringkali Tuhan banyak mengorbankan kepentingan orang lain hanya untuk kepentingan kami. Tuhan Yesus tolong terus memberkati buat para dokter, tim medis, semua perawat yang Tuhan mereka masih terus berjibaku sampai hari ini. Mereka yang tadinya begitu optimis, yang tadinya begitu bersemangat, ya Tuhan kami tahu waktu 2 bulan lebih itu adalah waktu yang cukup panjang. Mereka banyak mengorbankan waktu bersama dengan keluarga. Mereka mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan mereka. Yesus tolong mereka dengan penghiburan kekuatan kepada Engkau. Makasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mendukung juga dalam doa Tuhan, menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami tahu jemaat kami sebagian besar itu adalah dan usia indah, usia yang seringkali banyak resiko Tuhan terpapar virus. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus yang tolong memberkati dan menolong mereka, supaya Tuhan ada penyertaan dan penjagaan daripada Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala hal yang sudah Kau nyatakan. Berdoa menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat kami Tuhan yang tetap harus bekerja, meluangkan waktu untuk pergi ke kantor walaupun tidak rutin. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong mereka, serta mereka sepanjang perjalanan ada anugerah penjagaan khusus daripada Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala hal. Berdoa menyerahkan juga untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Ya Tuhan, biar ingatkan kepada kami bahwa kami punya tanggung jawab sosial di tengah-tengah lingkungan kami untuk patuh dan turut kepada perintah pemerintah kami. Itu adalah sebagai bentuk contoh dan teladan bagaimana Tuhan kami menghargai pemerintah sebagai perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk boleh mengatur dunia, mengatur sekitar kami, bahkan mengatur komunitas kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala hal yang sudah Kau nyatakan. Berkatilah supaya momen kenaikan Tuhan Yesus pada malam hari ini mengingatkan kepada kami, mengingatkan kepada jemaat bahwa Kau adalah Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Saya menjemput Bapak Ibu sekalian bersama-sama Bapak berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita menaikkan pujian doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji
mendengarkan firman Tuhan, peliharalah firman dalam kehidupanmu, ingatkan dalam kehidupanmu bahwa penyertaan daripada Allah sepanjang masa atas kehidupanmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman. Kekuatan penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin.